Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Menjadi kerinduan bagi kita untuk terus bisa bertumbuh dalam pengertian akan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kehidupan. Berkhotbah bukan sekedar berbicara, tetapi menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran bukan apa yang ada di dalam benak diri, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan sekedar sebuah imajinasi, apalagi sekedar kata Tuhan. Tetapi apa sebetulnya tulis di dalam Alkitab yang harus diperhatikan supaya kita mempunyai pemahaman yang utuh, sehingga kita tidak mengadop atau mengambil pikiran luar, memasukkannya lalu memberi stempel Alkitab ini kata firman Tuhan, padahal tidak begitu. Nah, ini menjadi menarik saudara. Karena itu coba kita memikirkan apa yang dikatakan dengan jangan kalah cerdik sebetulnya bagaimana. Nah, ini mari kita melihat di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 16, Lukas 16 1 sampai 9. Saudara menyiapkan itu. Namun sebelum kita lanjut dalam perenungan kita berdoa saudaraku yang kekasih. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih jika kami selalu diberi kemungkinan oleh Tuhan untuk boleh belajar mengerti firman-Mu dan ditolong untuk bertumbuh, dimampukan melakukan sehidup kami berkenan kepadamu. Dan kami berdoa, ya Tuhan, beri kami keberanian untuk mengevaluasi diri, sehingga tidak puas diri dan akhirnya lupa diri. Tapi biarlah kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami memohon berkat Tuhan atas program dimensi iman Kristiani ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudaraku yang kekasih, seringkali timbul kesalahpahaman dalam mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Sehingga banyak orang berkesimpulan bahwa Tuhan agree, Tuhan setuju, ada orang tidak jujur. Sehingga kemudian ada yang mengembangkan lagi. Bohong untuk kebaikan misalnya ya, atau tidak jujur untuk kebaikan. Oke sajalah, Tuhan saja memuji bendahara apa yang tidak jujur itu. Jadi yang penting cerdik. Celaka saudara. Sehingga atas nama cerdik kemudian banyak orang melegalitas tindakan salahnya dengan asumsi. Kitab Injil Lukas misalnya.
Atau orang berkata Tuhan memuji orang-orang cerdik tapi tidak memberi batasan. Apa betul semua orang cerdik dipuji Tuhan? Lah kalau cerdik dan juga licik bagaimana? Sebetulnya apa yang menjadi konsentrasi dari bacaan ini? Mari kita lihat. Pertama kita belajar latar belakangnya. Ada sebuah kasus dalam cerita itu, saudara. Maka dikatakan perumpamannya begini. Ada satu bendahara rupanya seringkali korupsi. Ya, memang tampaknya bendahara dari dulu sampai sekarang menjadi tempat paling memungkinkan untuk orang berbuat sebuah yang salah. Lihatlah di partai, lihatlah di berbagai tempat, lihatlah direktur keuangan, ya, orang-orang di anggaran, selalu berbau-bau hal seperti itu. Sehingga hari-hari kita bisa melihat bagian seperti itu. Aspek yang menarik saudara-saudara yang kedua, lalu mereka ini bergumul dan terus berurusan dengan uang dan mengambil uang yang bukan miliknya. Ambil sedikit menyenangkan, tambah lagi semakin nikmat. Semakin banyak, semakin luar biasa gaya hidup berubah, bukan? Tetapi kemudian santerlah berita dan terdengar kemana-mana. Sampailah si majikan mengetahui, apakah yang kudengar tentang engkau? Sekarang engkau tidak bisa lagi membantah. Yang menarik memang si majikan ini orang yang cepat, tepat, tegas bertindak. Kadangkala dalam hidup kita yang kita perhatikan, bahkan dalam bernegara, banyak yang baunya sudah kemana-mana, tetapi kemudian bisa lenyap begitu saja. Semua hanya ditangani dengan kata basa-basi. Ajas praduga tidak bersalah menjadi tameng yang paling ampuh untuk menutupi kesalahan yang sudah ada secara faktual kita tahu, hanya saja belum masuk dalam proses hukum. Padahal seharusnya kata ajas praduga tak bersalah diletakkan kepada sebuah dugaan. Kan begitu. Sehingga orang ini harus diproses dulu dan hukum akan membuktikan. Tapi andai kata saja hukum itu bertindak benar, mana ada satu orang berurusan dengan hukum kalau tidak ada fakta hukum? Kan itu dulu. Ketika dia berurusan dengan hukum pasti ada fakta hukum, ada tuduhan ditaruh pada dia. Kalau ada sebuah tuduhan pasti ada dong buktinya. Bahwa praduga tak bersalah, salah apa, sah-sah saja. Tetapi juga jangan menduga bahwa dia benar. Kan begitu toh? Artinya kan dia ada kemungkinan salah kan? Nah oleh karena itu saudara, ini menjadi sangat penting dan tidak bisa dijadikan barang mainan. Karena praduga tidak bersalah adalah tegaknya keadilan. Karena orang dibawa ke pengadilan, jangan dulu dianggap salah. Tetapi jangan juga karena belum berjalan praduga tidak bersalah lalu dianggap benar. Itu pun salah. Karena kalau tidak ada baunya, tidak ada kesalahannya, tidak mungkin sampai ke pengadilan. Saya pikir anak kecil pun bisa mengerti hal itu. Ini perlu hati-hati. Karena itu pemakaian kalimat seperti itu perlu jujur, saudara. Nah, kita kembali kepada pimpinan tadi, tangkap. Ini faktanya. Yes, saya salah. Kamu akan saya pecat. Keputusan yang tegas sudah dibuat. Ya, kamu, saya pecat. Saudara yang kekasih, tidak diberi ruang kepada si bendahara untuk kemudian menghilangkan data atau bukti. Sebagaimana biasanya terjadi pada banyak tempat, proses diperlambat supaya bukti bisa dibersihkan. Ironis. Tetapi kembali dulu kita berkonsentrasi kepada kasus ini. Bahwa si bendahara tertangkap lalu terbukti. Yang menjadi pertanyaan bagi si bendahara adalah bagaimana aku berikutnya? Maklum, posisi dia sebagai bendahara sudah memberi kenikmatan tersendiri. Dia punya gaya hidup, dia punya minimal cost yang harus dipenuhi. Lah kalau nggak jadi bendahara, bagaimana mau memenuhi itu? Lalu bagaimana dia mempunyai atau mencari income buat hari-harinya? Ini menjadi persoalan serius. Karena itu dengan segera, tidak membuang waktu, dia berpikir dan membuat rencana. Maka apa yang dilakukannya saudaraku yang kekasih? Menarik. Kalau aku dipecat, bagaimana aku bisa hidup? Mencangkul? Nggak bisa. Ngemis? Malu amat. Aku bendahara. Aku punya gaya hidup, aku punya kelas. Bagaimanalah bendahara ini bisa mencangkul? Dia tidak pernah memegang pekerjaan kasar. Karena menghitung uang sangat menyenangkan. Mudah, cepat. Dapatnya banyak. Nah jadi, apa yang dilakukannya? Dia panggil semua orang yang berurusan hutang piutang dengan tuannya. Itu lewat dia. Mana surat hutangmu? Bawa sini. Kamu suruhnya hutang berapa? Kata yang satu kepada yang lainnya. Maka yang satu berkata bahwa saya punya hutang 100 tempayan minyak. Oke. Surat 100 tempayan minyak dihilangkan oleh dia, saudara. Diganti dengan surat 50 tempayan minyak. Menarik ya.
Penghilangan surat data otentik bisa diganti dengan data palsu. Data palsu jadi otentik karena cuma itu yang ada. Sebuah permainan yang konyol, bukan? Tetapi ini terjadi dalam kisah 2000 tahun yang lampau. Karena itu sebetulnya keblinger juga orang-orang masa kini masih bertanding, bermain di tataran seperti itu, bukan? Mestinya kita belajar untuk menjadi makin benar, tetapi ternyata tidak. Dan celakanya masih efektif pula lagi. Yang kedua dipanggilnya lalu berkata, berapa utangmu? 100 pikul gandum. Sekarang buat 80 pikul. Dua kisah itu diceritakan dan saya yakin mungkin masih ada yang lain dalam perumpamaan itu. Tetapi itu cukup representatif untuk mengatakan hutang minyak, hutang gandum, sekejap berubah. Nah, tentu saja orang yang hutangnya dikurangi senang setengah mati, saudaraku yang kekasih. Ya oke, toh ada data otentik saya pegang, utang saya segini kok. Itu yang akan dia pegang, surat perjanjian itu. Lalu apa yang dilakukan si bendahara ini, saudaraku? Bendahara ini tidak jujur, jelas tidak jujur. Cerdik, jelas cerdik. Karena dia coba menyelamatkan masa depannya. Kalau dipecat, mengemis tidak mengemis malu, nyangkul gak bisa. Tapi sekarang bisa karena punya investasi terhadap orang-orang yang lain. Dia sudah menanam piutang, tabungan, sehingga membuat orang berhutang kepada dirinya. Cukup dengan merubah surat. Kapan? The last minute, karena habis itu nggak bisa lagi. Tapi kemudian ada agreement antara mereka yang membuat dia mempunyai posisi, ada deposit yang bisa diandalkan. Bukankah itu cerdik, saudaraku yang kekasih? Nah, jadi disinilah kita mulai melihat aspek yang digambarkan oleh Alkitab. Si bendahara itu tidak jujur, betul. Cerdik, betul. Dia cerdik dalam ketidakjujurannya. Dia tidak jujur kerja, gara-gara itu dia dipecat. Tapi dia tidak jujur lagi merubah surat hutang, tapi gara-gara itu dia selamat. Jadi saudara-saudara, orang tidak jujur cerdik, jangan pikir dia langsung celaka. Dia bisa hidup pesta pora, bahkan mungkin selama hidup di dunia ini. Ya, hartanya nggak akan habis, dia nggak akan ketangkap, nggak akan pernah masuk penjara. Dia selalu bisa keluar dan lepas dari jerat hukum karena cerdik. Iya kan? Jadi bisa saja. Kadang-kadang di sini membuat kita kecewa, kenapa orang bisa seperti itu. Hati-hati, kau sedang berurusan dengan Tuhanmu. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi orang ini tidak jujur, yes. Bisa tidak orang mengurus gereja tidak jujur? Bisa. Tapi dia cerdik mengelola sehingga mengambil keuntungan? Bisa. Bisa tidak seorang pendeta seperti itu? Bisa. Siapa saja bisa. Ketika kemudian mengelola keuangan lalu menimbulkan permasalahan pajak misalnya. Orang-orang yang mendapatkan uang banyak tetapi tidak membayar pajak yang banyak yang sesuai dengan pendapatannya misalnya. Orang-orang yang memanfaatkan berbagai celah untuk keuntungan dirinya karena cerdiknya, tetapi sebetulnya dia tidak jujur dalam fakta itu. Sederhana sekali. 1001 kemungkinan, bukan? Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan sebendahara ini yang dipuji Yesus dalam konteks dia menyelamatkan masa depannya. Yang kemudian nanti dipecat, mengemis malu, nyangkul nggak bisa. Maka dia menyelamatkan masa depannya, dia mempunyai kehidupannya. Si anak dunia, si anak gelap ini hebat, pintar menyelamatkan masa depannya. Namanya anak dunia, namanya anak setan. Ya hidupnya tipu menipu. Tapi dia pintar memakai hukum tipu menipu itu untuk bisa mendapat masa depannya. Sekarang pertanyaannya, lalu apa tujuan dari cerita ini buat kita? Ini menarik, saudara. Karena itu pada ayat 8 bagian yang kedua kita pikirkan, Yesus memberi sebuah kritik terhadap fakta tadi dan dia mengatakan apa? Bahwa bendahara yang tidak jujur itu telah bertindak dengan cerdik. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Anak-anak terang digambarkan tidak cerdik karena seringkali naib. Maklumlah, saudara-saudara ya, kita kan seringkali mendengar berbagai khotbah atau statement. Oh saudaraku, firman Tuhan itu luar biasa. Jangan pakai otakmu, pakai imanmu. Ya nggak dipakai otaknya, ya dibegoin orang lah. Mau apa? Lah otak ini kan Tuhan yang kasih. Emang barang setan? Kalau barang setan ada di otakmu dan kau kerja dengan otakmu, artinya kau kerja dengan setan. Lalu firman Tuhan yang harusnya dipikirkan, kau tidak pikirkan.
Sementara pembukuan, sementara pekerjaan kau pikirkan. Mengerikan sekali itu. Nah, itu menjadi pembodohan, jadi naib. Akhirnya kalau kita bilang tipu, menipu, penyesatan paling besar di mana? Di dalam gereja. Karena kalau di dalam bangku kuliah, di tempat sekolah, kita boleh bertanya jawab. Kita boleh tidak setuju. Di luar sana kita bisa berdebat tentang pendapat. Tapi kalau di gereja kita mendebat, nanti dikatakan roh kritik lagi, kan begitu. Roh keras kepala lagi, kan jadi susah. Sehingga terjadi pembodohan. Jadi saya tidak heran kalau kemudian Yesus mengkritik dengan cara yang kadang kita pikir gila juga ya. Karena memang itu yang terjadi pada zaman ahli Taurat. Coba lawan ahli Taurat, habislah kau. Karena ahli Taurat sudah membuat peraturan lisan. Hei semua pengikut-pengikut setia, kalian harus lebih menghormati ahli Taurat daripada orang tua. Itu dia atur. Sampai mereka merasa mereka sudah terhormat ketika mereka mengurus urusan di dalam sinagog atau bait Allah, sudah memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat, sekalipun mereka mengabaikan orang tua mereka. Apa yang harusnya kami beri pada orang tua sudah kami bawa ke rumah Tuhan. Itu dalil yang pernah dihajar habis-habisan dan dibongkar oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab Yesus hadir dan siap berdebat, siap ditanya dan siap menjawab. Berpikir. Ketika ditanya soal pajak, dia bisa menjawab karena berpikir. Jadi saudara yang kekasih, mari kita mulai menalar ini, baru kita melihat ini, sehingga kritik Yesus tentang anak-anak terang yang lebih bodoh dari anak-anak dunia menjadi perenungan kita. Karena tidak seharusnya kita seperti itu. Karena itu seharusnya kita cerdas, seharusnya kita cerdik, berpikir jernih. Karena jangan lupa ya, yang dikatakan Tuhan Yesus di situ di dalam ayat 8 itu, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur karena dia bertindak dengan cerdik. Jadi cerdiknya yang dipuji, bukan tidak jujurnya. Tidak jujur sudah menempel sebagai status pada dirinya, bendahara tidak jujur karena memang tidak jujur. Tapi waktu dia bertindak cerdik, nah itu yang dipuji Tuhannya, cerdik. Bendahara tidak jujur, status sudah menempel. Si tidak jujur ini cerdik. Cerdik menjamin masa depan, nah itu yang dipuji. Seperti yang saya katakan tadi, dia berpikir apa yang harus kulakukan. Mencangkul aku tidak bisa, mengemis aku malu. Menipu, sudah bakatku. Kira-kira begitu saudara ya. Dia teruskan. Tapi bagaimana caranya ya? Ini surat utang rubah semua. The last minute. Sehingga dalam waktu yang tersisa, hanya beberapa waktu sebelum serah terima jabatan itu, dia manfaatkan secepatnya. Bergerak cepat dia. Dia menemukan ketenangannya, dia menemukan kenyamanannya, karena dia tidak perlu mencangkul, dia tidak perlu mengemis, tetapi dia punya investasi yang cukup bagus. Dia membuat piutang baru, sehingga dia punya piutang untuk dirinya, tanpa ada hutang di tangannya. Caranya apa? Dengan mengubah surat hutang orang yang berhutang kepada tuannya, dan orang itu sekarang mempunyai hutang terhadap dirinya, hutang yang didiskon besar. Saudara yang kekasih, ini menjadi bagian seru untuk kita pikirkan bersama. Nah, jadi yang dipuji apa? Kecerdikannya. Tapi kan gak jujur orangnya. Betul, gak ada yang memuji ketidakjujurannya. Itu dulu. Perhatikan kalimat ini. Tidak ada ayat ini mengatakan yang dipuji ketidakjujurannya. Yang dipuji kecerdikan si bendahara yang tidak jujur. Jangan salah baca dulu. Oke? Jadi jangan pikir kalau kau tidak jujur, kemudian kau cerdik, lalu kau akan dipuji Tuhan. Bukan. Ini cerita daripada perspektif majikan. Tapi apa pesannya? Nah, ini kan menarik. Buat kekristenan. Apa maksud sebetulnya? Saudaraku yang kekasih, maksud yang mau dikatakan di sini dikatakan, aku berkata padamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa ini maksud di sini? Menjadi menarik. Kalau orang Kristen cerdik, pertama, dia akan tahu hidup ini kan sementara. Gambaran dipecat itu sama dengan mati. Habis di dalam dunia, bukan? Nah, pada waktu kau mati, mau apa? Mana bisa apa-apa kau di dunia sana. Sesudah mati kau tidak bisa apa-apa, seperti gambaran tadi. Mencangkul tidak bisa, ngemis ya malu, artinya posisi yang terpojok. Nah, kalau itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Kan itu pertanyaan. Tergantung, kamu punya investasi nggak di sana? Investasi dari mana?
Nah itu yang dikatakan. Jadi pertama mesti cerdik dulu dong, tahu berhitung. Nanti kita akan mati loh. Habis mati tidak bisa tolong apa-apa loh. Jadi mesti cerdik-cerdik. Buatlah persahabatan dulu, buatlah investasi dulu supaya bisa menyelamatkan kamu. Investasi apa? Dikatakan buatlah investasi terhadap apa? Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, mamon yang tidak jujur tidak sama dengan uang curianmu, bukan. Ini mau mengatakan mamon adalah secara umum harta benda. Sebagai harta benda yang beredar di dalam dunia yang kacau balau, berurusan dengan orang yang kacau balau, tapi bukan kau yang kacau balau. Jadi mamon yang tidak jujur artinya, oh kalau gitu saya korupsi ya. Nah, ini kan mamon saya dapat dari korupsi nggak jujur, tapi bisa menyelamatkan. Bukan itu. Mamon tidak jujur menggambarkan betapa sementaranya mamon harta benda itu di dalam dunia ini. Pakailah itu supaya apa? Satu waktu si mamon itu tidak berguna di sana di kemah abadi, tapi kau sudah menjalaninya. Bentuknya apa ya Pak ya? Sederhana saja. Kau punya uang dan kau dapatkan dengan hasil kerjamu, keringatmu. Oke? Kau berusaha dan mendapatkan banyak. Nah, kau memakai itu di dalam dunia. Makanya buat apa Pak? Buat yang baik, yang benar. Sehingga dengan demikian engkau berhak atas hidup yang kekal. Gitu loh maksudnya. Jelas? Nah jadi saudara lakukan. Kerjakan. Hidup baik, hidup benar. Dengan uang yang ada. Engkau akan menjamin masa depanmu. Tapi muncul lagi pertanyaan, bukan? Kalau begitu, apakah keselamatan bisa dibeli? Belilah dengan investasimu, belilah dengan usahamu, belilah dengan amal ibadahmu. Alkitab tidak mengajar itu. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan adalah anugerah. Kan begitu? Nah karena itu saudara pasti akan bilang, kalau gitu percuma dong kita buat baik, itu kan anugerah. Saya akan jawab sederhana, betul sekali. Tapi dalam konteks ini, bagaimana Tuhan lagi mau berbicara, memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan kita. Karena dia berbicara tentang domba yang hilang. Dia berbicara tentang anak yang hilang, tentang kembali. Bijak sekali anak itu pada waktu mengambil keputusan kembali kepada bapaknya. Maka cerdik sekali sebenarnya itu ketika menyelamatkan dirinya. Nah begitulah kita. Artinya, kalau betul engkau adalah orang yang menerima kasih karunia Allah, engkau pakai apa hartamu? Memuliakan Allah atau memuliakan dirimu? Engkau pakai apa hartamu? Melayani Allah atau melayani dirimu? Engkau pakai hartamu. Kau bikin foya-foya sementara atau kau investasi untuk kebajikan surga? Maka orang yang cerdik tahu uang ini sementara, mati nggak bisa dibawa. Jadi gimana? Saya pakai di sini untuk memuliakan Tuanku yang sudah menebus, sudah memberi aku keselamatan. Hingga pohon dikenal dari buahnya. Maka tindakan orang yang dipilih Tuhan pasti menjadi tindakan yang penuh dengan berkat kehidupan. Itu orang Kristen yang cerdik. Tapi orang Kristen sekarang lucu, berdoa minta berkat, lalu menumpuk berkat, lalu cerita sekarang saya kaya raya. Loh. Itu bukan cerdik, itu bodoh namanya. Kenapa kau ceritakan kebodohanmu? Itu memalukan dong. Kau kumpulkan banyak tapi kau terkenal pelit. Kau kumpulkan banyak tapi kau terkenal tidak pernah berbagi. Karena itu Alkitab juga mengatakan dengan jelas, lebih bahagia memberi daripada menerima. Maka orang bodoh dia akan tumpuk, dia bangun rumah yang megah, yang besar, yang hebat, luar biasa. Itu namanya membangun rumah di atas pasir itu. Jadi kita kadang ya seringkali melihat saudara-saudara, bukan? Banyak orang dengan bangganya bilang, wah saya doa ini dapat ini, wah dapat ini. Saya kadang jadi linglung saudara. Karena saya baca di Alkitab, kesukaan itu adalah berbuat ini, berbuat itu. 10 orang kusta, 10 sembuh, 10 menerima, cuman 1 yang tahu bertindak benar. Kebahagiaannya adalah datang bersyukur kepada Tuhan. Bukan soal kustanya itu sembuh, keberpihakan Tuhan padanya dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. 9 lagi kusta itu paling penting, Tuhan itu jadi gak penting.
Ini kita belajar ya. Nah begitulah kita dalam hidup kita di konteks ini. Kalau kamu orang Kristen yang cerdik, pakai seluruh harta bendamu, mamon yang tidak jujur yang ada di dunia sementara, bukan hasil kerja tidak jujur, ingat itu ya. Karena mamon itu tidak bisa murni dalam hidup yang kacau balau ini, bukan. Hasil keringatmu, kerjamu itu, nah pakailah itu untuk memuliakan Tuhanmu. Nah, engkau orang yang cerdik. Sehingga ketika kau di PHK dari dunia ini, ketika kau dipecat dari dunia ini, ketika kita mati, kita sudah punya investasi yang bagus, bukan? Lagi-lagi tadi ya, Pak kan anugerah. Betul, pertanyaannya sederhana. Dari mana aku bisa tahu kau terima anugerah? Pohon dikenal dari buahnya. Kalau orang menerima anugerah pasti cerdik dan akan melakukan. Kalau tidak lakukan, ya sudah kau tunjukkan kau memang tidak cerdik. Kau investasi, kau tumpuk itu dirimu, lalu kau bangga karena kau tambah kaya. Pada waktu kau tambah kaya, kemungkinan terbesar karena kau tidak pernah bagi-bagi untuk orang lain. Kau tidak pernah tolong orang susah. Kau tidak pernah tolong orang-orang yang terpojok. Tahu kebahagiaan hidup ketika kau bisa menolong banyak orang. Tahu kebahagiaan hidup ketika engkau bisa memperkaya banyak orang. Tahu kebahagiaan hidup ketika kekayaanmu menjadi berguna dalam hidup ini. Kan? Karena itu selalu ya saudara, kalau dengar ceramah, dengar apa, lalu orang semua cerita tambah. Pertanyaannya cuma gampang ya. Yang you share berapa? Yesus itu melayani luar biasa. Mana ada lagi komentar sedikit pun ya. Tapi mati tidak tinggalkan apa-apa. Padahal ibunya Maria menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dari lahir sampai matinya Yesus Kristus. Ia terlibat. Tapi tidak dapat apa-apa itu. Rasul-rasul itu luar biasa pelayanan. Petrus berkata kepada orang lumpuh, "Mas perak aku tidak punya. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah." Dan orang itu bangkit berjalan. Paulus melakukan banyak hal. Yutikus yang jatuh diduga mati didoakan, hidup lagi. Dorcas juga demikian. Mati didoakan, hidup lagi oleh Petrus. Banyak sekali mujizat yang mereka lakukan. Tetapi yang menarik saudara, tidak membuat mereka menjadi kaya raya ya. Ini yang beda. Nggak ada urusan mereka dengan kantor pajak. Beres rumah tangganya. Bagaimana kau bisa tahu itu buah dari Kristus atau tidak? Bukan orang khotbah banyak bertobat. Karena Alkitab juga mengatakan, lihatlah, dengarlah, pada akhirnya ada orang bilang aku sudah membuat mujizat, mengusir setan segala macam, itu menyembuhkan orang sakit. Dia bilang dalam namamu Yesus. Yesus bilang, "Enya kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau." Matius 7, 21-23. Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu. Cerdiklah selagi masih ada waktu hidup di dunia ini. Akan tiba di PHK, akan tiba dipecat. Kita lepas dari dunia, masuk dalam kekekalan sana. Amin. Saudara yang kekasih, selalu senang bersama merenungkan firman Tuhan. Di dimensi iman Kristiani, kami memang selalu memikirkan bagaimana berbicara kebenaran yang prinsipil. Tidak mendongeng, membuat orang lain sekedar senang lalu haleluya amin. Tapi mau mengajak setiap umat untuk bertumbuh dan jadi cerdas dalam pemikiran. Tetapi juga bukan hanya dalam kata-kata, harus muncul dalam perbuatan. Biarlah masing-masing kita diuji dan akhirnya teruji. Tetapi saya pikir kalau Anda cerdik, sederhana kan ya? Lihat saja kehidupan kami. Apakah kami cocok dengan khotbah kami? Saya akan lihat kehidupan saudara sebagai apakah cocok dengan seharusnya hidup sebagai umat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur berterima kasih untuk dimensi iman Kristiani. Dan biarlah program ini terus menjadi berkat buat kami semua dan kami memberkatinya dengan cara yang Tuhan kehendaki. Karena itu jadikan kami semua alat baik hamba kami yang memproses seluruh program dan tiap saudara yang mendengar dimanapun. Sehingga sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Firman hidup menolong kami mengerti dan bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.